Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi perpangkatan, di mana materi perpangkatan adalah materi kelas 9 pada kurikulum 2013. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan juga agar kita bisa terus bersama untuk belajar matematika di channel ini. Nah, apa itu perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Artinya, sebelum kita belajar perpangkatan, kalian harus terlebih dahulu tahu tentang perkalian. Karena perkalian adalah syarat wajib yang harus kalian penuhi sebelum masuk ke perpangkatan. Nah, bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N, ya. Di mana A itu adalah bilangan pokok atau basis, dan N adalah eksponen atau pangkat. Nah, jadi ketika kita menemukan ada 2 pangkat 3, artinya 2 di sini adalah bilangan pokok dan 3 tersebut adalah eksponennya atau bilangan pangkatnya. Oke? Nah, maksud dari 2 pangkat N dari suatu perpangkatan adalah, jadi ketika kita punya 2 A pangkat N, itu artinya kita akan mengalihkan bilangan pokok A sebanyak N kali. Nah, apabila di sini kita punya 2 pangkat 3, artinya kita akan mengalihkan bilangan 2 ini sebanyak 3 kali, ya. Oke, apabila kita punya 2 pangkat 3, itu artinya adalah kita akan mengalihkan bilangan pokok 2 ini sebanyak 3 kali, sehingga akan menghasilkan 8. Oke? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, ini adalah materi pengantar pada materi perpangkatan. Semoga bisa dipahami ya. Setelah kita membahas pengertian dan bentuk umum dari bilangan berpangkat, kali ini kita akan membahas sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Artinya suatu bilangan pokok yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. Nah, sekarang bisa kita lihat ada 5 sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Nah, yang pertama adalah ketika ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, itu akan menjadi A pangkat M ditambah dengan N, ya. Dimana sifat ini berlaku apabila dia mempunyai bilangan pokok yang sama, ya. Jika dia tidak mempunyai bilangan pokok yang sama, maka sifat ini tidak berlaku. Contohnya misalkan 8 pangkat 5 dikalikan dengan 8 pangkat 7. Nah, maka itu akan menjadi 8 pangkat 5 ditambah dengan 7. Nah, maka akan menghasilkan 8 pangkat 12. Oke, sifat pertama. Kemudian sifat yang kedua. Sifat yang kedua, apabila A pangkat M kemudian dibagi dengan A pangkat N, maka akan berlaku atau dapat kita tuliskan terlebih dahulu menjadi A pangkat M per A pangkat N, ya. Nah, jika seperti ini, maka akan menjadi A pangkat M dikurang dengan N.
sama seperti sifat nomor 1, dia harus mempunyai bilangan pokok yang sama. Jika berbeda, maka sifat ini tidak berlaku. Contohnya misalkan 2 dipangkatkan dengan 5, ya. Kemudian kita bagi dengan 2 dipangkatkan dengan 3. Nah, maka akan menghasilkan 2 pangkat 5 dikurang dengan 3. Maka akan menjadi 2 pangkat 2. Nah, satu syarat lagi dari sifat kedua, yaitu M harus lebih besar daripada N, ya. Jadi eksponen pertama itu harus lebih besar daripada eksponen kedua. Kenapa? Karena jika eksponen pertama lebih kecil daripada daripada eksponen kedua, maka dia akan menghasilkan pangkat negatif, ya. Nah, pangkat negatif nanti akan kita pelajarin di video selanjutnya. Oke, sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dikalikan dengan N, ya. A pangkat M kemudian dipangkatkan lagi dengan N. Nah, maka jika bertemu seperti ini, maka akan berlaku menjadi A pangkat M dikalikan dengan N. Contohnya misalkan 20 dipangkatkan dengan 5, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, maka itu akan menghasilkan 20 pangkat 5, kemudian kali dengan 2, maka akan menghasilkan 20 pangkat 10. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ke sifat nomor 4. Nah, untuk sifat nomor 4, dia mempunyai bilangan pokok yang berbeda. Nah, jika bertemu seperti ini, maka M di luar ini adalah milik si A dan milik si B, ya. Artinya kalau seperti itu akan menjadi A pangkat M, kemudian B pangkat M. Contohnya misalkan 6, ya, dikalikan dengan 5 pangkat 2. Artinya 2 di sini itu adalah punya 6 dan milik si 5. Artinya akan menjadi 6 pangkat 2, kemudian 5 pangkat 2. Oke. Nah, kemudian sifat yang terakhir dari sifat bilangan berpangkat bulat positif adalah A per B dipangkatkan dengan M. Nah, artinya sama seperti sifat nomor 4, yaitu M ini milik si A dan juga milik si B. Maka akan berlaku A pangkat M per B pangkat M. Contohnya adalah 5 per 4 dipangkatkan dengan 2. Artinya 2-nya ini milik 5 dan juga milik si 4. Maka dia akan menjadi 5 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Baru nanti bisa kita selesaikan. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, setelah tadi kita belajar tentang sifat-sifatnya, sekarang kita akan membahas contoh soal yang membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Oke, sekarang soal nomor 1. Sekarang ada soal 4 pangkat 5 dikali dengan 4 pangkat 4. Nah, jika bertemu soal seperti ini, ya, maka berlaku sifat nomor 1, ya. Maka ini akan menjadi 4 pangkat 5 kemudian ditambah dengan 4. Maka akan menjadi 4 pangkat 9. Oke. Nah, kemudian soal nomor 2. 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 4. Nah, ini juga berlaku sifat nomor 2. Nah, jika seperti ini, maka bisa kita tuliskan kan menjadi 3 pangkat 7 dikurang dengan 4. Maka akan menjadi 3 pangkat 3. Atau kalau mau kita jabarkan juga bisa, ya. Kita ubah menjadi 3 pangkat 7 kemudian per 3 pangkat 4, ya kan? Nah, kalau kita jabarkan menjadi, kita tulis ini sebanyak 7 kali. Per 1, 2, 3, 4. Nah, kalau seperti ini kan bisa kita coret nih, seret, ya kan? Atas coret 4, bawah coret 4 menjadi 3 kali 3 kali 3, atau sama saja dengan 3 pangkat
3. Sama aja ya. Nah, kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3, nah, apabila seperti ini maka pangkat 3 yang di luar ini adalah punya bilangan pokok si A dan punya bilangan pokok si B. Maka dia menjadi minus A, ya kan, pangkat 5 kali 3, B pangkat 5 kali 3. Nah, maka dia menjadi minus A pangkat 15, B pangkat 15. Kemudian soal nomor 4, B pangkat 4 per B pangkat 2 dikalikan dengan B pangkat 6 per B pangkat 3. Nah, kalau seperti ini juga berlaku seperti sifat nomor 2, soal nomor 2, ya kan? Maka kita bisa mengurangkan pangkatnya ini ya. Kita kurangkan dengan pangkat yang di bawahnya. Berarti di sini menjadi B pangkat 4 per dikurang 2 dikali dengan B pangkat 6 dikurang 3. Maka itu akan menjadi B pangkat 2, ya kan, dikali dengan B pangkat 3. Nah, apabila seperti ini, kita kembali lagi ke sifat nomor 1. Maka dia menjadi B pangkat 2 tambah 3 karena dia mempunyai bilangan pokok yang sama atau basis yang sama ya. Jadi B pangkat 5. Oke, contoh soal yang terakhir nomor 5. A pangkat 2 kemudian dipangkatkan dengan 3. Kemudian minus 2 B pangkat 5 kemudian buka kurung tutup kurung ada dipangkatkan lagi dengan 5. Jadi ini menjadi A pangkat 2 kali 3, kita tutup kurung, kemudian min 2. Nah, ingat ya bahwa 2 ini adalah bilangan pokok dan B ini juga bilangan pokok, artinya 5 yang di luar ini punya si 2 dan punya si B. Maka di sini kita pangkatkan 2 ini dengan 5, atau kan di sini sama aja 1 kan, 2 min 2 maka 1 ya kan. Jadi kalau 1 dikali dengan 5 sama dengan 5 ya kan, sama aja. Kemudian B pangkat 5 kali 5. Nah, ini menjadi berapa? A pangkat 6 kemudian min 2 pangkat 5 B pangkat 25. Oke. Maka hasilnya akan menjadi A pangkat 6. Kemudian kita cari nih min 2 pangkat 5 itu sama dengan min 32 ya kan, B pangkat 25. Nah, sekarang kita kalikan atau alfabetnya kita susun menjadi minus 32 A pangkat 6 B pangkat 25. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, silakan kalian berlatih dengan soal-soal sendiri. Terima kasih.